Kita bergeser ke informasi berikutnya. Kami follow up, ini ada informasi dari tim Inafis Polresta Banyumas kembali membongkar makam Oka. Ini adalah tahanan kasus curanmor yang kemudian meninggal dunia di dalam sel tahanan Polresta Banyumas. Pembongkaran ini dilakukan setelah ada permintaan dari keluarga yang ingin tahu sebenarnya apa penyebab kematiannya. Proses pembongkaran makam jenazah Oka dilakukan oleh tim gabungan Inafis Polresta Banyumas di TPU Desa Purwosari di Baturaden, Banyumas. Pembongkaran dilakukan setelah keluarga minta ke polisi supaya dicek lagi karena mereka curiga tewasnya Oka dengan adanya luka di sekujur tubuh. Jadi setelah dibongkar, jenazah langsung dibawa ke rumah sakit untuk dilakukan otopsi dan orang tua juga meminta polisi untuk bersikap transparan atas kematian anaknya. Sebelumnya Oka ditangkap polisi setelah diduga mencuri sepeda motor pada pertengahan Mei lalu. Di tanggal 2 Juni, polisi mengabarkan Oka meninggal dunia di rumah sakit. Nah, keluarga yang curiga dengan meninggalnya Oka ini langsung mengecek kondisi tubuhnya. Kemudian keluarga menemukan ada luka di sekujur tubuh. Dari kasus ini, polisi sudah menetapkan ada 10 orang tahanan sebagai tersangka penganiayaan. Kemudian pemirsa, dalam kasus ini 4 anggota polisi Polres Banyumas, Jawa Tengah ditetapkan sebagai tersangka karena terlibat dalam aksi pengeroyokan kepada seorang tahanan berinisial OK tadi sampai tewas. Hal ini disampaikan langsung oleh Kapolda Jawa Tengah, Irjen Pol Ahmad Lutfi. Kapolda mengatakan keempat anggota polisi ini dikenakan pasal 170 karena melakukan kekerasan kepada seorang tahanan. Jenderal Bintang 2 ini menegaskan pihaknya tidak akan memberikan toleransi kepada anggota yang melakukan pelanggaran hukum. Sementara untuk motifnya sampai sekarang ini masih didalami. Jadi 4 anggota polisi ini pemirsa sudah dilakukan penahanan dan ditetapkan sebagai tersangka. Lalu selain 4 polisi dipidana, ada 3 polisi lain yang kemudian diproses etik dan 4 polisi lainnya diproses disiplin. Penyidikan yang kita lakukan memang benar, di sana terjadi adanya pelanggaran maupun tindak pidana. Jadi meninggalnya itu 1, karena 10 orang tahanan dalam sel telah kita tetapkan tersangka, yaitu masyarakat. Kemudian sudah kita lempahkan tahap 1, yang menunggu tahap 2. Sedangkan kepada anggota, itu adalah 11 anggota yang terlibat. Jadi 11 anggota ini pemeriksaan dari Propam, 4 anggota kita kenakan terkait dengan disiplin, kemudian 7 orang kita lakukan terkait dengan kode etik. Kita dalami kembali 4 orang anggota di antara 7 itu masuk ke ranah pidana. Jadi sudah bukti permulaan yang cukup anggota telah melakukan pidana. Yang hari ini juga sudah kita lakukan penahanan.